Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita belajar lagi kriptografi yang pada bab saat ini adalah kriptanalis sederhana. Ya. Jadi kemarin itu kita sudah belajar tentang serangan kriptografi, apa saja yang dilakukan untuk membuat serangan terhadap kriptografi. Nah, sekarang kita lebih detail tentang kriptanalis, ya, kriptanalisis sederhana ya. Kalau kemarin-kemarin ya hanya secuil tentang bagaimana menganalisis kriptografi. Baik, kita lanjutkan. Jadi kriptanalisis pada chipper abjad tunggal itu adalah jumlah kemungkinan kuncinya ada 26, karena huruf abjad itu A sampai Z jumlahnya 26 dan jumlah pergeserannya juga 26, sehingga jumlah kemungkinan kuncinya adalah 26. Tidak dapat menyembunyikan hubungan antara plain text dengan ciphertext. Ya. Tidak bisa menyembunyikan. Itu jadi ini menjadi sebuah kelemahan daripada chipper abjad tunggal gitu ya, atau kriptografi klasik abjad tunggal gitu ya. Huruf yang sama dienkripsi menjadi huruf ciphertext yang sama. Jadi contohnya misalkan karena pergeserannya katakanlah 3, huruf A sudah tentu menjadi D. Nah, huruf B sudah tentu menjadi C, katakanlah katakanlah begitu ya. Nah, itu huruf yang sama dienkripsi menjadi huruf ciphertext yang sama gitu ya. Sehingga itu menjadi sebuah kelemahan. Huruf yang sering muncul di dalam plain text sering muncul pula di dalam ciphertext-nya. Contohnya kata dan. Nah, ketika dienkripsi menjadi ciphertext, maka itu hurufnya akan berulang, sering muncul. Kata-kata sambung ya, katakanlah dan, atau, nah, itu kata sambung yang biasanya itu sering muncul. Nah, itu di ciphertext-nya juga sering muncul. Maka itu mudah diterka. Nah, itu alasannya ya. Alasan-alasan kelemahan daripada chipper abjad tunggal. Oleh karena itu, ciphertext dapat didekripsi tanpa mengetahui kuncinya. Ciphertext only attack. Dengan cara apa? Metodenya adalah yang pertama menerka. Jadi dengan cara menerka itu sangat mudah sekali untuk mendekripsi tanpa tahu kuncinya. Nah, yang kedua dengan metode statistik atau analisis frekuensi. Nah, analisis frekuensi biasanya adalah huruf yang sering kali muncul. Nah, itu analisis frekuensi. Jadi kita ini dalam sebuah bahasa itu sering ada kemunculan huruf ya, kemunculan huruf yang paling sering muncul. Nah, itu analisis frekuensi ya. Informasi yang dibutuhkan. Yang pertama, mengetahui bahasa yang digunakan untuk plain text. Nah, kalau kita belajarnya adalah bahasa Indonesia, tapi yang kita pelajari rata-rata adalah bahasa Inggris. Artinya di dalam pola penggunaan ciphertext-nya ini plain text-nya di materi ini biasanya bahasa Inggris, sehingga itu sangat mempengaruhi. Jadi mengetahui bahasa yang digunakan untuk plain text, ya.
Nah, seperti itu. Yang kedua, konteks plain text. Konteksnya apa? Kita kira-kira konteks itu begini. Kira-kira surat ini surat apa? Apakah surat negara dengan pola politik atau surat negara dengan pola ekonomi? Nah, itu konteks ya. Atau kalau teman-teman kirim pesannya ini pola pesan pacaran katakanlah gitu ya, atau pola pesan hubungan kerja katakanlah begitu. Nah, itu namanya konteks plain text ya. Nah, jadi itu semuanya bisa dipelajari dengan cara-cara seperti ini. Nah, ini ilmunya kriptanalisis ya, ilmunya kriptanalisis. Oke, selanjutnya yang pertama tadi metode yang digunakan yakni metode terkaan ya, metode terkaan. Nah, asumsi, nah mencoba untuk berasumsi bahwa plain text-nya adalah bahasa Inggris. Nah, ini diasumsi berarti katakanlah gitu ya, bahasa plain text-nya adalah bahasa Inggris. Tujuannya mereduksi jumlah kunci. Contoh pertama, Cipertext G WR W RWL. Nah, katakanlah begitu ya. Plain text-nya, nah, contoh ini ya, G ini sendiri. Nah, plain text-nya adalah I, gitu, I gitu ya, I. WR, plain text-nya M, I, M, gitu ya. W, A, nah, R, WL, MA, A, nah, tidak diketahui katakanlah yang bintang ini. Sehingga bisa kita tebak bahwa di bawahnya adalah I am a man. Nah, itu. Jumlah kunci berkurang dari 26 menjadi 22. Kita lanjutkan. Contoh 2. Cipertext HKC, plain text-nya adalah lebih sukar ditentukan, tetapi tidak mungkin Z diganti dengan H, Q dengan K, K dengan C, karena tidak ada kata ZVK dalam bahasa Inggris. Jadi ini terkaan ya, maksudnya terkaan tadi ya, temanya terkaan, jadi jangan bingung. Saya ulangi lagi, temanya, metodenya adalah terkaan, bahwa kalau ada Cipertext G, WR, WRWL itu bisa diterka. I am a man. Nah, itu dengan katakanlah menerka jumlah huruf. I, AM, A, MAN. Nah, gitu. Nah, ada yang sama di sini ya. Yang pertama jumlah huruf, yang kedua kesamaan terkaannya ya. W ini selalu A. Nah, W ini selalu A ya. W ini selalu A gitu ya. Nah, seperti itu. Paham ya? Itu namanya terkaan. Nah, yang kedua, Cipertext HKC ini diterka tidak mungkin kalau Z itu huruf H, tidak mungkin kalau G itu huruf K. Dan seterusnya karena tidak ada kata ZVK dalam bahasa Inggris. Nah, terkaan ya. Contoh ketiga, Cipertext HATTPT, plain text salah satu dari T atau P merepresentasikan huruf vokal. Misalkan, nah ini terkaan, metode terkaan huruf vokal ya. Nah, kenapa kok diterka huruf vokal di dalam Cipertext ini? Nah, ya ini bahasa Inggris ya, maka huruf yang seperti ini, huruf vokal seperti ini biasanya seringkali banyak muncul tadi ya. Boleh jadi, ini ya, boleh jadi Cis, boleh jadi Mrs ya, boleh jadi Canon.
boleh jadi. Ya, ini namanya terkaan ya. Salah satu contoh terkaan. Nah, kalau terkaan ini di dekripsi ternyata ada yang benar, maka selanjutnya ciphertext yang lain itu bisa digunakan dengan cara yang sama. Itu salah satu contoh ya. Atau ini adalah contoh yang ketiga begitu ya tepatnya ya. Nah, contoh yang keempat, HATTPT ini sama dengan yang ketiga ya. Plain text-nya diketahui informasi bahwa pesan tersebut adalah nama negara, contohnya negara Greece. Nah, ini ada negara Greece namanya. Nah, ini salah satu contoh. Ini contoh pertama, kedua, ketiga, keempat adalah terkaan semua. Nah, sekarang proses menerka dapat menjadi lebih sulit jika ciphertext dikelompokkan ke dalam blok-blok huruf. Nah, makanya dalam proses enkripsi itu biasanya dikelompokkan menjadi blok-blok huruf. Nah, sehingga akan lebih sulit untuk diterka. Nah, contohnya ini berapa blok ini? 1, 2, 3, 4, 5. Satu bloknya 55 ya. Nah, 55. Satu bloknya 5 huruf, 5 huruf. Nah, itu akan menjadi sulit. Jika diberikan informasi bahwa ciphertext tersebut berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Nah, ini terkaan juga. Nah, sesuai konteks, oh ini adalah teks atau pesan atau ciphertext yang dikirim oleh perusahaan bidang keuangan. Maka proses menerkanya dapat lebih mudah. Katakanlah kata keuangan dalam bahasa Inggris adalah finansial. Keuangan dalam bahasa Inggris finansial. Di dalam kata finansial ada dua huruf I yang berulang dengan 4 buah huruf lain di antara keduanya nans. Ya. Inansi. Nah, ini. Cari huruf berulang dengan pola seperti itu di dalam ciphertext-nya. Nah, jadi melihat polanya ya, kata keuangan itu finansial. Kita lihat ada dua buah huruf I di dalam finansial dan ada 4 buah huruf lain di antara keduanya ANC. Nah, jadi sehingga bisa ditarik inansi. Cari huruf berulang dengan pola seperti itu di dalam ciphertext, tidak termasuk spasi. Nah, gitu ya. Nah, coba kita lihat hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ditemukan pada posisi 6, 15, 27, 31, 42, 48, 58, dan seterusnya ya, sampai 82 ini. Nah, ini ya, huruf yang potensinya tadi itu, hurufnya sama atau huruf di tengahnya itu ada 4 huruf yang sama gitu ya. Di 6 ini B, Y, C, T, C, B. Ya, 15 ini S, Q, X, B, N, S. 27 T, S, W, X, 31 C, T. Dan seterusnya ya. Ini mencari pola ya, mencari pola dari finansial tadi ya, mencari pola dari finansial. Jadi ketika ada blok huruf, dicari huruf yang sifatnya tadi memenuhi kriteria finansial tadi, gitu ya. Hanya 2 di antaranya yaitu 31 dan 42 yang mempunyai huruf berikutnya yang berulang, berkoresponden dengan N tadi, inansi tadi ya. Dan dari keduanya hanya pada posisi 31 huruf A berada pada posisi yang tepat. Nah, jadi ditemukan finansial pada posisi ke-30, yaitu untuk kriptogram XCTXTZCQV. Nah, ini ya, posisinya di sini. Sehingga dipetakan. Nah, ini ya, cara menganalisisnya begitu. Diperoleh pemetaan X adalah F, C adalah I, gitu ya, T adalah N, Q adalah A, Z adalah C, V adalah L. Nah, ganti semua huruf X, C, T, Q, Z, V dengan finansial
CL. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga posisinya tadi ini ya, ini ciperteksnya, yang atas ciperteksnya, dan yang bawah adalah hasil dari pemetaan tadi, deskripsinya. Dan yang muncul di sini tadi ya, nah yang muncul di sini ya. Nah, ini. Nah, ini yang muncul percobaan tadi. Jumlah kunci berkurang menjadi 20, deduksi dapat diteruskan. Nah, udah, deduksi dapat diteruskan dengan cara-cara boleh yang lain atau dengan cara yang sama. Nah, itu tadi cara pola metode penerkaan ya. Peristiwa yang menimpa Queen Mary of Scotland pada abad 18 karena menggunakan ciper abjad tunggal yang mudah diterka atau mudah dipecahkan. Lah yang sebelah kanan ini, mohon maaf, ada yang masuk. Yang sebelah kanan itu adalah metode tabel ya, tabel dari kunci Queen of Mary. Nah, Queen of Mary itu mau membunuh Ratu Elizabeth ya. Nah, mau membunuh ratu dengan cara membuat surat enkripsi. Nah, metodenya seperti ini. Metode kuncinya seperti ini. Jadi, misalkan katakanlah ini bahasa Inggris ya, karena orang Inggris. Nah, A, B, C, D sampai Z-nya itu di tabel, terus isinya apa? Di dalam tabel itu isinya apa, gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga karena dia menggunakan abjad tunggal itu mudah sekali untuk dipecahkan. Nah, oke, paham ya untuk saat ini ya. Nah, itu metode terkaan ya, metode terkaan. Saya lanjutkan. Sekarang metode analisis frekuensi ya, yakni kemunculan relatif huruf yang dalam teks bahasa Inggris sampel mencapai 300.000 karakter di dalam sejumlah novel dan surat kabar. Katakanlah, ya ini tadi ya, kembali lagi, sampel atau contohnya mencapai 300.000 karakter di dalam sejumlah novel dan surat kabar. Ini analisis frekuensi berarti apa? Menggunakan metode statistik. Nah, dari contoh tersebut dihasilkan dalam arti ini adalah penelitian begitu ya. Huruf A itu kemunculannya adalah 8,2%. Huruf B kemunculannya 1,5% dan seterusnya sampai Z ya. Ini sudah ditabel. Berarti apa? Berarti dalam sebuah surat kabar atau novel itu bisa dipastikan ya 300.000 karakter itu kemunculannya sekian gitu ya. Kemunculan hurufnya itu sekian, begitu ya. Sehingga ini bisa dijadikan patokan ya. Bisa dijadikan patokan, tapi ini bahasa Inggris loh ya. Beda dengan surat kabar Jawa Pos bahasa Indonesia gitu bukan. Ini salah satu contoh penelitian dari bahasa Inggris. Sehingga ketika sudah ditabelkan, kita tidak perlu kok bisa begitu Pak ya? Nah, nggak perlu bertanya seperti itu karena jelas itu adalah hasil penelitian. Jadi ini sudah menjadi nilai, sudah menjadi sebuah hasil penelitian yang bisa dijadikan rujukan, gitu ya. Sehingga seperti ini, ketika di frekuensinya digrafikkan itu seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini. Oke.
relatif frekuensinya seperti ini. Terus yang ini relatif frekuensi in persen, dalam persennya seperti ini. E itu lebih banyak ya. Nah ini diurut yang paling banyak. E itu paling tinggi kemunculannya di dalam huruf bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya ya. E itu paling banyak di sana ya. T peringkat nomor 2, A nomor 3 dan seterusnya ya sampai Z. Nah, seperti itu. Nah, ini lebih mempermudah dengan metode seperti ini lebih mempermudah untuk mendeduksi, menganalisis kriptogram gitu ya. Top 10 huruf yang sering muncul dalam teks bahasa Inggris adalah E. Nah, diambil aja 10 huruf katakanlah di situ ya. E, T, A, O, I, N, S, H, R, D, L, U. Nah, itu huruf-huruf yang paling sering muncul di dalam bahasa Inggris. Top 10 huruf bigram yang sering muncul dalam teks B Inggris. Bigram itu apa? Huruf yang berpasangan. Dua-dua itu namanya bigram. Ada TH, biasanya kan the, TH, HE, nah ini pasangannya. IN, EN, NT, RE, ER, ANTI, dan ES. Itu adalah huruf yang paling sering muncul di dalam bahasa Inggris. Ini salah satu contohnya ya. Huruf bigram. Top 10 huruf trigram, berarti 33. Nah, ini malah langsung ya. Yang paling sering muncul di dalam bahasa Inggris. Ada the, and, the, and, ing, dan seterusnya ya. Nah, ini huruf paling sering muncul, huruf trigram dan sebagainya yang perlu dianalisis sehingga apa? Bisa digunakan untuk deduksi. Gitu ya. Top 10 huruf yang paling sering muncul dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata bahasa Indonesia sudah ada yang meneliti juga ya. Huruf bahasa Indonesia ketika diteliti itu sudah banyak sekali prosentasenya. A itu paling banyak ya 17,50%, N itu yang kedua dan seterusnya ya, dan seterusnya. Sudah ada tabelnya sehingga teman-teman tinggal lihat dan baca tabelnya. Caranya seperti itu. Kriptanalis menggunakan tabel frekuensi kemunculan huruf dalam B, bahasa Inggris maksudnya ya. Kriptanalis menggunakan tabel frekuensi kemunculan huruf dalam bahasa Inggris sebagai kakas bantu ya, tools ya, alat bantu ya, melakukan dekripsi. Kemunculan huruf di dalam sembarang plain text tercermin pada tabel tersebut. Misalnya, jika hurufnya R paling sering muncul di dalam ciphertext, maka kemungkinan besar itu adalah huruf E. Nah, gitu ya. Di dalam plain text-nya. Ini menurut prediksi di tabel analisis frekuensi bahasa Inggris tadi ya. Jadi gitu. Tinggal mencocokkan kok ternyata yang paling sering muncul adalah huruf R, itu kemungkinan besarnya adalah huruf E. Karena tadi di tabel itu huruf E itu paling sering muncul, paling banyak di dalam bahasa Inggris. Nah. Selanjutnya, langkah-langkah kriptanalis dengan metode analisis frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung frekuensi kemunculan relatif huruf di dalam ciphertext. Ya. Yang kedua, bandingkan hasil langkah pertama dengan tabel kedua. Catatlah bahwa huruf yang paling sering muncul dalam teks bahasa Inggris adalah huruf E. Ya. Jadi huruf yang paling sering muncul di dalam ciphertext kemungkinan besar adalah huruf E di dalam plain text-nya. Nah, yang ketiga, langkah 2 diulangi untuk huruf dengan frekuensi terbanyak berikutnya. Itu ya. Nah, ini step by step atau algoritmanya
dalam analisis frekuensi. Nah, begitu. Contoh diberikan ciphertext berikut ini ya. Dalam buku Styling 2014 ya. Buku Styling 2014. UZ, XI, SO, VUO dan seterusnya ya sampai selesai. Nah, ini salah satu contoh. Lakukan kriptanalis dengan metode analisis frekuensi untuk memperoleh plain text. Ya. Lakukan kriptanalis dengan metode analisis frekuensi untuk memperoleh plain text. Kita asumsikan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Dan cipher yang digunakan adalah cipher abjad tunggal. Nah, gitu ya. Nah, ini asumsi ya, asumsi berarti kemungkinan begitu ya. Nah, maka dengan cara hitung frekuensi kemunculan huruf dalam ciphertext tersebut. Nah, kita frekuensikan di sini. Nah, yang paling banyak yang mana? Huruf yang muncul. Nah, akhirnya ditabelkan seperti ini ya. P ternyata 13%, ya. Z 11%, dan seterusnya ya sampai R. Ternyata R ini paling 0%, berarti N sama ini mulai dari C, K, L, N, R ini adalah 0% kemunculannya ya. Dari sini nggak ada R, nggak ada K, nggak ada L tadi ya, 0%. Nah, ya kalau sudah caranya sudah dianalisis seperti ini, maka dua huruf yang paling sering muncul adalah huruf P dan Z. Nah, dua huruf yang paling sering muncul di dalam bahasa Inggris adalah E dan T. Kemungkinan besarnya P adalah E, Z adalah T. Nah, seperti itu ya. Nah, semoga nyambung ini penjelasannya. Sebetulnya sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Karena sudah dikasih tahu langkah-langkahnya. Langkah-langkah analisis frekuensinya. Tetapi kita belum dapat memastikan, sebab masih diperlukan trial dan errornya dan pengetahuan tentang bahasa Inggrisnya. Tetapi ini adalah langkah awal yang sudah baik. Nah, ini tadi Z itu paling paling sering muncul ya, Z. Ini kita kasih T, P itu E. Nah, P itu E, ditulis seperti ini ya, dan seterusnya. Akhirnya ZWP dan SZ dipetakan menjadi T, E, dan T bintang E dan T bintang-bintang T. Nah, kemungkinan besar W adalah pemetaan dari H, sehingga kata yang mungkin untuk ZWP adalah the, dan ZWSZ adalah that. Nah, ini ya. Nah, ini sudah bagus, langkah yang bagus. The dan that. Nah, jadi ini bisa kita petakan menjadi ini, the dan that. Nah, oke ya, dilanjutkan. Diperoleh pemetaan P itu adalah E, Z itu adalah T, W adalah H, S adalah A. Sehingga seperti ini, ditambahkan tadi. Nah, ini yang ketemu ya. Nah, ini ketemunya ini. Sudah ketemu ini sebetulnya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini ada H. Pokoknya yang W itu sudah diganti H. Nah, ZWP ini adalah the. Ya. WSFP dipetakan menjadi HA bintang E. Dalam bahasa Inggris, kata yang mungkin untuk HA bintang E hanyalah have atau had atau hell dan has. Dengan mencoba mengganti semua F di dalam ciphertext dengan V, T, L, dan Z, maka huruf yang cocok adalah V. Sehingga WSFP dipetakan menjadi F. Nah, seperti ini. Dengan
mengganti F menjadi V pada kriptogram sekian ini sehingga menjadi sekian ini. Maka kata yang cocok adalah representatif. Nah, ini ketemu ya. Kata yang cocok representatif. Nah, wah, ini berarti kalau di Indonesia itu kita harus sering belajar atau menggunakan teka-teki silang ya. Akhirnya nanti akan banyak sekali ketemu. Nah, teka-teki silang ya. Diperoleh pemetaan E, R, Y adalah P, U adalah I, O adalah S, D adalah N. Hasil akhirnya adalah, nah ketemu ternyata. Dengan cara analisis frekuensi, ini adalah ketemu ya. Ini bahasa Inggrisnya, ketemu semua. Nah, ini analisis frekuensi ya. Analisis frekuensi tetap bisa dilakukan meskipun spasinya hilang. Contohnya seperti ini, tanpa ada spasi di antara kita. Waduh, tidak ada spasi di antara kita. Oke, caranya bagaimana? Hasil perhitungan frekuensi kemunculan huruf, bigram, dan tigram. Huruf I paling sering muncul. XL adalah bigram yang sering muncul. XLI adalah trigram yang paling sering muncul. Ketiga data terbanyak ini menghasilkan dugaan bahwa I adalah huruf E. XLI berkoresponden dengan the. XL berkoresponden dengan TH. Nah, ternyata sangat mudah ya kalau sudah belajar seperti ini. Pemetaan I adalah E, X adalah T, L adalah H. Kalau ada X, L, E, X dipetakan menjadi Z. Nah, kata yang cocok untuk ini adalah jadi E yang muncul itu adalah A. Hasil iterasi pertama seperti ini. Pasti ada kata that di dalamnya tadi. Di atas tadi ya. Nah, mana ini kata that ya. Nah, pasti adalah ya. Ini ketemu. Ketemu. That. Nah, ketemu ya. Nih. Selanjutnya RTATE mungkin adalah TATE, state ya, state. Nah, jadi ini bisa menjadi kemungkinan at that time. Nah, have mungkin juga. Nah, ini. Jadi kita memperoleh pemetaan baru. R adalah S, M adalah I, Z adalah M, P adalah R. Nah, hasil iterasi selanjutnya. Nah, teruskan dengan menerka kata-kata yang sudah dikenal, misalkan, nah ini remark, ya, remark dan seterusnya. Hasil literasi ketiga, nah sudah mulai bagus. Tambahkan spasi, nah sudah muncul ya, sudah bermakna. Nah ini sudah bermakna. Nah sudah selesai, ini analisis frekuensi dengan abjad tunggal. Oke, sekarang karena sudah selesai, saya buka pertanyaan. Dipersilakan. Pak, bertanya. Ya, monggo. Untuk pengaplikasiannya sendiri langsung di apa namanya? Untuk mencari gimana gitu? Langsung pengaplikasiannya itu gimana, Pak? Kalau ingin nyari kata kunci Oke, dari satu. ya. Jadi begini Mas, jangan bingung. Ini masih belajar tentang kriptografi manual, jadi tulis tangan. Artinya
bukan belum menyentuh pada teknologi, tapi ini bisa diterapkan di teknologi, ya, jangan bingung. Jadi sehingga kalau teman-teman contohnya Kaisar Ciper, terus yang kedua Beginner Ciper, yang ketiga Playfair Ciper, yang keempat Avin Ciper, yang kelima Hill Ciper, ya. Nah, itu semua untuk tulisan manual, belum menggunakan teknologi modern. Jadi jangan bingung, nanti kalau di teknologi masa ya begitu. Nah, sebetulnya itu bisa diterapkan, tapi biasanya yang menjadi itu teman-teman itu lupa bahwa yang kita pelajari itu adalah metode klasik. Nah, itu loh, yang jadi bingung itu di situ. Nah, jadi yang kita pelajari ini adalah metode klasik. Nah, kapan metode modernnya, Pak? Itu setelah UTS. Gitu ya. Nah, sehingga seolah-olah memang ya tebak-tebakan gitu kan, ya. Pelajaran ini seolah-olah tebak-tebakan. Nah, di sini tuh kita belajar yang pertama metode, yang kedua algoritma. Ya, metode itu berarti ada Kaisar Ciper, ada Hill Ciper, katakanlah itu metodenya beberapa metode klasik. Nah, yang kedua menguatkan algoritma. Oh, ternyata algoritma Kaisar Ciper itu seperti ini. Nah, oh, ternyata algoritma analisis itu seperti ini. Oh, ternyata metode penyerangan seperti ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau menerapkan ya masih manual gitu ya. Dalam arti manual tidak perlu harus membuat sebuah aplikasi begitu ya. Jangan bingung ya. Nah, ketika sudah seperti itu, intinya kita belajar metode algoritma tadi, kalau sudah kuat, sudah menjiwai, nah boleh diterapkan di aplikasi. Kalau teman-teman membuat aplikasi, setiap implementasinya itu sebetulnya adalah yang pertama ketika data itu ditransfer. Katakanlah contoh WA itu ya, WA kalau teman-teman chat sama temannya pasti di situ ada tulisan pesan ini dienkripsi end to end. Itu yang pertama ya. Yang kedua, data disimpan di dalam database itu juga harus bentuk apa? Bentuk ciphertext. Nah, contohnya kalau sampai lihat ada aplikasi untuk login, ada data untuk login di dalam database. Misalkan username dan password. Lah, di situ pasti ada passwordnya sudah terenkripsi, pasti ya. Lihat aja kalau katakanlah teman-teman install WordPress dan sebagainya, kalau membuat username dan password pasti sudah terenkripsi ya. Nah, itu implementasinya di situ nanti. Jadi yang pertama kalau di dunia digital itu enkripsi dekripsi itu ketika kirim surat, kirim pesan, mohon maaf ya, kirim pesan. Contohnya kayak WhatsApp atau ketika teman-teman transaksi di dalam e-commerce itu pesan yang kita atau data-data yang kita klik itu dienkripsi antara klien dan server, contohnya ya. Terus ada lagi tanda tangan digital. Contohnya seperti apa? Ya nanti yang jelas teori dan contohnya nanti. Ada lagi tanda tangan digital. Terus ada lagi autentikasi, itu juga enkripsi dekripsi. Dan banyak sekali kalau sudah menggunakan modern, menggunakan teknologi, itu hampir setiap lini itu sudah menggunakan algoritma kriptografi. Hanya saja kita yang belajar ini yang penting buat aplikasi gitu. Taunya begitu. Padahal
harus dibenamkan di dalam aplikasi itu kriptografi. Paham ya? Oke, itu silakan, kalau nggak puas silakan ditanyakan. Oke, Pak. Mohon maaf, kemarin bukannya udah masuk ke apa namanya kriptografi modern? Kan soalnya sudah bahas kayak Warshak dan sebagainya pas pertemuan kemarin. Oh, itu contoh, Mas. Maksudnya itu belum dasarnya. Itu contoh penerapan, Mas. Penerapan artinya, oh, Wersak itu digunakan untuk menyadap gitu loh, Mas. Menyadap. Bukan teorinya kok bisa sih disadap, atau teorinya kriptografi modern itu dari apa saja, kan belum saya kan. Dan metodenya sangat banyak sekali gitu loh. Ya. Jadi Wersak itu hanya tools digunakan untuk penyadapan. Yaitu memang salah satu aplikasi yang harus ditunjukkan itu. Bukan berarti itu adalah yang harus dipelajari secara detail di situ, bukan. Itu masih contoh saja, Mas. Oke, apalagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, jadi setelah UTS kita belajar kriptografi modern. Jadi komponennya apa saja, begitu ya. Oke, yang lain dipersilakan untuk bertanya. Yang lain sebelum baterai saya habis. Oke, yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Mohon maaf, Pak. Untuk UTS-nya dibuat seperti gimana nih? Oke, baik Mas. Nah, karena UTS-nya ini kita juga harus online, bagaimana kalau saya kasih tugas teman-teman katakanlah membuat enkripsi, dekripsi tapi di video ya. Jadi menerangkan seperti ini. Jadi membuat video algoritma enkripsi, algoritma dekripsi, divideokan begitu ya, nanti dikumpulkan ke saya. Boleh sampean buat channel YouTube-nya masing-masing, atau terserah dikirim lewat Google Drive, boleh, terserah ya. Nanti yang bagus boleh saya buatkan apa namanya, atau saya upload di channel saya ya, yang bagus. Bagaimana kalau begitu? Ini penawaran. Untuk tugas yang kemarin, Pak. Boleh, boleh. Tugas yang kemarin yang paling bagus, yang lebih lengkap ya. Buatnya yang lebih lengkap. Misalkan enkripsinya jangan hanya nama saja gitu ya. Tapi boleh panjang gitu loh maksudnya. Mungkin nama, terus prodinya, saya prodi Sistem Informasi, Fakultas Saintek, Unibdu, itu kan jadi sebuah paragraf katakanlah ya, terus dienkripsi, nah, dengan ditunjukkan metodenya, metode enkripsinya, begini hasilnya begini, terus ditunjukkan lagi metode dekripsinya atau algoritma dekripsinya, itu ya. Nah, seperti itu. Jangan hanya nama dan hanya satu kata atau satu kalimat ya, jangan ya. Kalau bisa lebih bagus. Jadi tadi itu nama, prodi, fakultas, kampusnya gitu ya. Angkatan boleh, angkatan tahun berapa. Divideokan, boleh dikirim melalui Google Drive, atau sampai buat channel YouTube sendiri, nanti email alamatnya dikirim ke saya, boleh ya. Bagaimana? Ini penawaran aja ini. Pak, bisa diulang Pak?
saya dari DC, Pak. Ya, tugas ini saya ketik aja ya, mungkin ya. Iya, Pak, diketik UTS, aja. ya UTS membuat video tutorial proses enkripsi dan dekripsi, namanya ya, nama, waduh, baterai habis, prodi, fakultas, dan kampus. Nah, begini. Oke, sebentar. Nanti, Pak, masalah. Baterai habis, Mamang. Oh, habis. Yup. Mau tanya lagi, soalnya itu algoritmanya bebas ya? Metodenya Iya, bebas. kurang tahu, masih belum Nah, dirinci. udah ada berapa metode kita? 5? 4 atau 5? Tapi yang dibuat tugas cuma 2. Yang tugas pertama sama yang tugas kedua kemarin. Yang tugas pertama 2 metode. 1 ya? Ya, maksudnya total Dua. yang kita udah pelajari kan 5 kan ya? Iya, kalau nggak salah aku lupa ya. Ya, yang oke, nggak apa-apa. Kalau yang tugas 2 dikumpulin boleh nggak? Semua. Nggak, tapi Apa? kan nggak semua kayak yang tadi. Iya, kan yang dipelajari yang tak maksud. Yang tugas kan Iya, cuma 2, iya, 3. iya 3. Iya. Iya. Beliau kemana? Oh, DC beliau. Iya, dia Holy shit. cuma Holy shit. Oh, join. Halo, mohon maaf. Iya, Pak. Nah, baru saya cek ya. Sudah dibaca ya untuk Iya, Pak. UTS-nya? Untuk itu metodenya bebas ya, Pak? Yang udah kita pelajari. Saya kasih 2 pilihan saja ya. Afin Ciper sama Hill Ciper ya. Bagaimana? Karena nanti kalau saya bilang bebas, akan kebanyakan apa? Algoritma pertama, Pak. Lah, Kaisar Ciper. Sini aja mudah, jangan gitu ya. Kita kan belajar. Justru Iya, belajar Pak. itu kesempatan untuk tantangan gitu ya. Ya, Kalau Afin Ciper tuh kan saya tugas kedua tuh ngumpulkan video ya, Pak. oh ya. Kalau itu saya kumpulkan boleh nggak, Pak? Tapi nggak Itu ada belum saya deskripsinya. terima, Mas. Di mana saya sampai ngirimnya itu? Wah, di email kan, Pak? Saya cantumkan linknya, Email Pak. ya? Oh ya, Iya. ya Tapi sudah. itu nggak ada deskripsinya, Pak. Ya nanti saya Nah, perbarui. itu ya, ditambahi, Mas. Ditambahi. Iya. Kalau deskripsinya ke video yang kedua gimana, Pak? Kan Ya masa ya boleh, saya hapus, saya hapus boleh, lagi. Oh boleh, iya, boleh. siap. Ya, Ya, Pak, makasih. oke. Saya ketik lagi.
Oke, sudah apa lagi? Ada yang tanya? Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya? Halo? Ditulis kalian, Mbak, sama apa namanya? Metode yang digunakan di video yang ditulis. Oh, untuk metode hanya ada 2 pilihan. Berarti itu milih salah satu, Pak ya? Ya, salah satu aja. Namanya Kenapa? juga pilihan, Mamang. Iya, jadi teman-teman itu yang namanya pilihan ya salah satu. Kalau dua-duanya itu bukan pilihan namanya ya. Gila, gila. Nah, tidak boleh kalau nanti saya ngomong sembarang itu nanti akan pasti banyak milih yang Kaisar Ciper. Nah, kita ini belajar ya harus merasa ada tantangan ya, mumpung masih belajar gitu loh. Oke. Nah, video tadi ya, video boleh buat channel YouTube sendiri atau kirim lewat Google Drive ke email gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Supaya nggak berat gitu ya. Nek sampean kirimnya lewat WA, waduh, HP saya hancur nanti, nggak kuat. Jadi kadang itu kirim online gitu, bilangnya pokoknya WA online, nah itu wah repot itu ya, kerepotan saya. Tapi kalau lewat Google Drive, email itu nggak berat, itu ya. Apalagi pertanyaannya? Itu, Pak. Hanya record apa namanya? Screen aja, Pak ya. Tanpa harus aktifin webcam kamera depan. Boleh, boleh. Pokoknya berupa video ya. Kalau teman-teman nggak pede dengan ada wajahnya katakanlah, yang penting videonya itu suaranya sendiri, namanya sendiri ya. Nah, nama, NIM ya gitu ya. Jadi buat katakanlah kayak PowerPoint gitu, nama, NIM, fakultas, prodi, fakultas, kampus, tahun 2020 gitu. Ya, jadi jangan sampai tidak video. Nah, itu. Jadwalnya kapan, Pak? Apanya? Batas pengumpulan. Iya, batas pengumpulannya pas hari HUTS ya, terakhir ya. Jangan Oh, sampai lebih. kirain seminggu setelah UTS gitu, Pak. Ya, mesti nawar ya. Kalau semuanya, jadi gini Mas, semua itu pasti ada, artinya Batasnya. patokan yang berjadwal ya itulah yang saya tawarkan gitu. Kalau nanti ada kendala-kendala itu di luar patokan, di luar jadwal. Kalau di olor-olor saya bilang setelah UTS 1 minggu, nanti yang lain itu bisa sampai 1 bulan setelah UTS. Gitu. Iya, jadi kita menghadapi banyak mahasiswa Ya, itu yang repot. ya Pak. Baik, baik, Kalau baik. sampean bisa tepat waktu mungkin, tapi yang lain Amin, amin. ya gitu ya. Iya, Pak. Oke, Baik. yang lain silakan tanya. Yang lain, monggo. Ada lagi? Sepertinya sudah, Pak. Sudah. Sudah ya, baik. Sebetulnya tinggal satu lagi ya, yang untuk yang analisis kriptografi tadi ya, analisis yang lain. Tapi itu juga saya yakin bisa dibaca karena step by step-nya itu sangat jelas ya di slide-nya Pak Rinaldi Munir. Nah, ini keuntungan kita belajar menggunakan
slide-nya Pak Rinaldi Munir. Udah jelas banget, kita tinggal meniru saja gitu ya. Nah, kalau teman-teman itu sudah canggih, katakanlah boleh membuat sendiri kalau implementasi di dalam membuat aplikasi ya. Saya punya algoritma sendiri boleh gitu ya. Tapi kalau belajar ya kita harus ada patokannya, yang namanya belajar patokannya dari siapa begitu ya. Nah, itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di kriptografi modern setelah UTS ya. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.